Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Prayitno, Menahem Ali Official, Geraha Mu'alaf dan Geraha Mu'alaf TV ya. Karena disiarkan di 4 channel ini. Dan seperti biasa setiap malam 1 minggu sekali kita selalu mengadakan kajian-kajian menarik. Dan kali ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kita masih meneruskan topik yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah bahas soal Masjidil Aqsa, kemudian Bait Suci Sulaiman. Ini ada pertanyaan menarik, karena 2 kali dihancurkan. Itu kira-kira siapa yang membangun kembali? Silakan, Ustaz. Ya, baik Pak Edi. Terima kasih. Pada hari ini kita akan mencoba untuk menelusuri keterkaitan antara Al-Masjidil Aqsa dengan Al-Masjidil Haram, dan bagaimana Al-Masjidil Aqsa itu dibangun kembali. Kalau saya sebut Al-Masjidil Aqsa, tentu saja ini dalam konteks istilah Islami. Sedangkan dalam bahasa Ibrani tidak dikenal istilah Al-Masjidil Aqsa, tapi dikenal dengan istilah Haikal. Haikal Sulaiman ya. Itulah sebabnya dalam tradisi Islam dikenal dengan istilah Haikal Sulaiman. Jadi istilah Haikal itu sebetulnya bukan asli bahasa Arab, tapi merupakan istilah Ibrani yang diadopsi dalam bahasa Arab setelah era kemunculan Islam generasi awal. Dan saya kira ini menarik karena istilah Al-Aqsa sebagai istilah Quran itu minimal kita bisa lakukan validasi berdasarkan manuskrip tertua itu antara abad ke-7, abad ke-8. Dan saya kira ini menjadi kajian penting untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Edi. Kita akan coba menelusuri bagaimana istilah yang dipakai di dalam Al-Quran lebih awal. Barangkali Pak Edi bisa lihat surah ke-17, yakni surah Al-Isra, atau nama lainnya disebut surah Bani Israel, ayat yang pertama. Terjemahan Indonesia silakan Pak Edi bisa sampaikan. Al-Isra, ayat pertama. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Oke, itu terjemahan versi bahasa Indonesia ya. Pak Edi bisa cermati di ayat pertama itu. Ada satu istilah yang dipakai di dalam Al-Quran yang itu muncul hanya sekali dan tidak pernah muncul di surah lain ataupun di ayat yang lain. Istilah apa itu? Al-Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita membaca seluruh ayat Quran, hanya satu kali. Kita hanya menjumpai sekali istilah itu muncul hanya di surah ini dan di ayat ini. Maksudnya hanya muncul di surah Al-Isra ayat yang pertama. Kalau ada yang bertanya, apakah ada istilah itu muncul juga di dalam Al-Quran di surah yang lain? Jawabannya zero, tidak ada. Nah, inilah yang kemudian para ahli menyebutnya dengan istilah hapax legomena. Jadi hapax legomena, arti harfiahnya, istilah itu muncul sekali dalam sebuah teks dan tidak muncul di tempat lain. Dan itu harus menjadi perhatian bagi siapapun yang mencoba untuk memahami. Berarti harus ada penelusuran. Kenapa istilah ini sangat penting untuk divalidasi datanya. Nah, sekarang kalau kita cermati dalam versi bahasa Arab itu kan sebetulnya bahasanya sudah kita akrabi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Itu kalau bahasa aslinya. Nah, sekarang kita cross check. Saya kebetulan punya Quran yang versi bahasa Ibrani. Maksudnya Quran dalam terjemahan bahasa Ibrani. Tulisannya ini saya bisa tunjukkan kepada para pemirsa. Hak Quran beleson akhir. Artinya Quran dalam terjemahan bahasa lain. Ini diterjemahkan oleh seorang pakar bahasa Ibrani yang namanya Ali Audi. Namanya Ali Audi.
Dan ini diterjemahkan dalam bahasa Ibrani dengan bahasa yang jelas di sini, Targum Me Arabi. Ini terjemahan dari bahasa Arabnya. Oke. Teks yang ingin saya tunjukkan kepada pemirsa itu adalah surah Al-Isra. Jadi di sini tertulis surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini teksnya ditulis bahasa Ibrani, huruf Ibrani. Pak Edi coba cermati apakah ada istilah yang mirip dengan bahasa Arab. Cermati saja kira-kira ya. Di sini tertulis Yistabeh Asher Holich. Jadi istilah yang dipakai Yistabeh Asher Holich et abdo leila min Hamishgat Hakadosh El Hamishgat Al-Aqsa. Saya ulangi lagi. Di sini tertulis Yishtabeh Asher Holich et abdo leila min Hamishgat Hakadosh El Hamishgat Al-Aqsa. Ini kalau dilantunkan begitu Pak Edi. Jadi kalau diterjemahkan Yishtabeah. Nah, istilah bahasa Ibrani Yishtabeah itu sama dengan subhana. Dari kata sabbaha yusabbihu. Bahasa Ibraninya Yishtabeah. Mirip kan? Mirip. Jadi maha suci dia. Asher. Kalau bahasa Arabnya alladhi. Kalau bahasa Ibraninya asher. Yishtabeah asher. Subhana. Alladhi. Di sini tertulis holich. Kalau bahasa Arabnya asra. Sedangkan dalam bahasa Ibrani disebut holich. Dari kata holich itu artinya jalan, Pak Edi. Berjalan. Kalau disebut dengan istilah halaha, itu adalah bagaimana kita menjalankan syariat hukum Taurat. Nah, makanya disebut halaha. Jadi di sini adalah holich. Yishtabeh asher holich et abdo. Maha suci dia yang telah memperjalankan et avdo bagi hambanya. Kalau bahasa Arabnya sama kan? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bahasa Ibraninya abdo, hambanya. Leila. Bahasa Arabnya juga sama. Leila. Artinya waktu malam. Min hamisgat hakadosh. Kalau bahasa aslinya, yang versi bahasa Quran, Arab, menyebut minal masjidil haram. Haram. Haram itu berarti sesuatu yang diharamkan. Arti harfiahnya berarti ini masjid di mana tidak ada seorang pun boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Jadi maksudnya begitu teks Quran itu. Di sini teksnya dalam versi bahasa Ibrani disebut Hamishgat Hakadosh, dari Masjidil Haram, maksudnya masjid yang disucikan, El Hamishgat menuju ke Masjid Al-Aqsa, masjid yang jauh. Nah, ada catatan di sini bahwa yang dimaksud Al-Aqsa itu sama dengan Beit Hamikdash. Beit Hamikdash bahasa Arabnya sama dengan Baitul Maqdis. Nama lainnya sama dengan Heikhal. Nah, dari sini kita bisa tahu ayat-ayat selanjutnya itu menginformasikan kepada kita bahwa Baitul Maqdis itu dihancurkan 2 kali. Dan Quran mengkonfirmasi itu. 2 kali itu sudah diketahui oleh para sejarawan, baik itu sejarawan Romawi ataupun sejarawan Yunani. Bahkan bapak-bapak gereja generasi awal menginformasikan itu. Memang betul bahwa Baitul Maqdis itu dihancurkan 2 kali. Dan Quran menegaskan kembali. Ini sebetulnya ada pesan utama. Apakah Haikal Sulaiman atau Baitul Maqdis itu akan dibangun ulang? Kalau waktu hancurnya periode kedua, saat itu bagaimana rupa dari Baitul Maqdis? Kita mulai dari kunjungan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih
ketika beliau hidup dan berkarya pada abad pertama Masehi. Ya. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri? Pak Edi bisa lihat di dalam Injil Lukas barangkali. Pak Edi bisa buka. Atau lebih tepatnya Injil Yohanes dulu, Pak Edi. Injil Yohanes dulu. Injil Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Yohanes pasal 2 ayat Yohanes pasal 2 ya. Pasal 2 ayat yang 13 sampai 16. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Nah, coba perhatikan Pak Edi. Ini adalah informasi penting. Bagaimana rumah suci itu menjadi rumah dagang. Seperti pasar gitu ya. Bayangkan, ini kritikan tajam ketika beliau menjadi seorang rasul di kalangan Bani Israel. Dia mengkritik kaum Yahudi pada masanya. Rumah suci, Baitul Maqdis, sudah berubah jadi pasar. Itu belum dirobohkan itu ya? Belum dirobohkan. Dan kita tahu dari sisi sejarah bahwa Baitullah yang ada di Yerusalem atau Baitul Maqdis itu sangat-sangat megah, Pak Edi. Indah waktu itu. Sangat indah, bahkan bangunannya luar biasa. Dan ketika Yesus menjadi rasul, menjadi seorang nabi di kalangan Bani Israel, ada kewajiban bagi dia untuk datang ke Yerusalem melaksanakan ibadah haji. Ya. Nah, kenapa disebut ibadah haji? Karena istilah haji itu bukan identik dengan istilah yang hanya khusus bagi Muslim. Karena istilah haji itu memang istilah bahasa Arab. Bahasa Ibraninya adalah hoggi. Jadi orang yang berhaji disebut hoggi. Makanya ada seorang nabi namanya Nabi Hagai. Artinya nabi yang berhaji. Nah, di ayat yang ke-13, pasal yang kedua dari Injil Yohanes, disebutkan ketika hari raya Paskah. Jadi di sini ada penegasan, hari raya Paskah. Hari raya Paskah itu salah satu dari 3 hari raya besar setiap tahun. Yang bahasa Ibraninya disebut Pesach. Hari raya Pesach atau Paskah itu wajib bagi seorang Yahudi untuk melaksanakan ibadah haji di sana. Ya, orangnya disebut hoggi. Kalau banyak yang berhaji disebut hoggim. Nah, orang-orang yang berhaji atau hujjaj kalau bahasa kita. Nah, ketika datang ke Yerusalem, ke kota suci Yerusalem, dan di situ ada Baitullah, ada Baitul Maqdis. Ternyata di sana sudah berubah menjadi pasar, tempat bisnis. Kira-kira ini merupakan kritikan bagi kita atau tidak? Sama. Ya, jadi ketika ini terjadi, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Mengambil. Beliau mengatakan, ini rumah Bapakku, bukan tempat jualan. Ya. Bukan menjadi tempat bisnis. Ada kambing, domba, lembu. Jadi kalau agama sudah melenceng dari real yang sebenarnya, di situ ada seorang yang akan berani mengungkapkan kebenaran bahwa tidak boleh agama dijadikan semacam alat jualan. Agama diperdagangkan. Rumah suci menjadi tempat bisnis dan sebagainya dan sebagainya. Ini kritikan sebetulnya, ya. Baik bagi kaum Yahudi termasuk juga bagi kita Muslim. Ya, Baitullah semenjak dirobohkan itu sekarang ibadah haji di Yahudi kan sudah nggak ada ya? Sudah nggak ada. Tapi ini waktu ketika beliau ke Yerusalem itu bangunan masih berdiri kokoh, megah, ya. Dan itu yang terjadi. Ternyata rumah Tuhan atau Baitullah dirusak oleh orang-orang Yahudi. Bukan secara fisiknya dirusak, tapi manfaat dari nilai rumah suci itu telah dirobohkan. Ya, dijadikan tempat bisnis. Nah, kemudian
Apa yang selanjutnya dikatakan oleh Yesus kepada para sahabatnya waktu itu? Lihat Injil Lukas pasal 21 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Injil Lukas Pasal yang ke-21 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ayat ini itu pelajaran bagi kita, baik Muslim, Yahudi, dan Kristen. Khususnya bagi kaum Kristiani, paling tidak merenungkan ayat ini. Betapa besar bangunan suci pada periode kedua. Yang dibangun pada masa periode kedua itu bangunan yang sangat megah. Bahkan sangat mengagumkan bagi siapapun yang memandangnya. Makanya di ayat yang ke-5 dikatakan, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah, atau baitullah kalau bahasa kita ya, antara bait Allah dengan baitullah itu persoalan diksi antara Islam dan Kristen memang berbeda. Ketika beberapa orang berbicara tentang baitullah dan mengagumi bangunan itu, coba, mengagumi bangunan itu, ini menunjukkan bentuk fisiknya sangat luar biasa, Indah. sangat indah. Yang dihiasi dengan batu yang indah-indah, dengan berbagai barang persembahan. Berkatalah Yesus. Ini yang penting, poin yang penting. Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan dirobohkan. Berarti bangunan suci itu luluh lantak. Ini adalah Ucapan Yesus. kabar, berita dari lisan seorang nabi yang bernama Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Apakah ketika beliau mengatakan demikian, bangunan itu langsung roboh? Enggak, belum. Ketika beliau nanti mendakwahkan ajarannya, itu kan ditolak oleh orang-orang Yahudi. Bahkan beliau difitnah sebagai anak zina. Ibunya difitnah sebagai seorang pelacur. Dan saya kira ini sebuah tuduhan yang sangat-sangat tidak terhormat. Dan Quran melakukan bentuk pembelaan. Atau dalam bahasa sederhana, melakukan semacam klarifikasi atas tuduhan itu. Dan kita bisa lihat, ketika mereka menolak ajaran Yesus Kristus, menolak ajaran Isa Al-Masih, maka pada tahun 70 Masehi, ketika Yesus sudah pergi dari dunia ini, bangunan suci yang disebut Beit Hamikdash itu dirobohkan, dihancurkan oleh Kaisar Titus tahun 70. Tetapi kita lihat, waktu terjadi robohnya bangunan suci itu, bangunan itu masih ada sesuatu yang tersisa, yang disebut dengan istilah tembok ratapan. Jadi kalau begitu yang dikatakan Yesus ketika mengatakan tidak ada satupun batu yang terletak di atas batu yang lain, ini kan kalau secara harfiah, berarti bangunan suci itu tidak ada sama sekali. Karena tidak ada satupun batu bata yang tersusun rapi di situ. Tapi faktanya, kita lihat sekarang, yang disebut tembok ratapan, itu bagian dari bangunan suci yang disebut itu. Masih ada. Apakah berarti nubuatan Yesus ini tidak tergenapi? Apakah berarti ramalan Yesus ini adalah ramalan yang meleset dari apa yang disampaikan itu? Atau merupakan ini hanya semacam hiperbola. Jadi biasanya kalau orang itu maunya berpolemik, langsung berkata, ini apa yang dikatakan Alkitab berarti tidak sesuai dengan fakta. Faktanya, bangunan yang disebut tembok ratapan masih ada. Pilar-pilarnya juga masih. Pilar-pilarnya sebagian masih berdiri kokoh, tegak. Sedangkan Yesus berkata, tidak ada satupun batu bata yang tersusun rapi. Berarti antara yang diucapkan dengan fakta sama atau beda? Ya, kalau itu persoalan itu. Iya. Saya kira ini biarkan menjadi bahan diskusi ya.
bahan diskusi. Apakah ini hiperbol, ucapan yang hiperbol, atau memang ini tidak ada validasi antara fakta dengan ucapannya. Saya kira ini menjadi diskusi yang sangat penting untuk generasi Gen Z itu. Oke. Nah sekarang ketika bangunan suci itu roboh, pertanyaannya sekarang, ketika Islam itu muncul, abad ke-7 maksudnya ketika Islam dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, apakah bangunan itu memang roboh seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus? Jawabannya iya, roboh. Di tahun 70 itu ya? Di tahun 70 sudah roboh. Sedangkan Nabi kita kan diutus tahun berapa? Beliau menerima wahyu tahun berapa? 40 tahun usianya kan? Waktu beliau lahir tahun 571. Sedangkan beliau wafat tahun 632. Berarti kan abad ke-7. Artinya bangunan itu memang betul-betul roboh. Dan tidak ada satupun yang tersisa kecuali hanya tembok ratapan dan tiang-tiang yang kita saksikan sampai hari ini. Itu kan dirobohkan 2 kali ya? Itu roboh yang kedua. Roboh yang pertama itu sudah terjadi lampau sekali. Sebelum Yesus itu udah roboh. Ya pasti. Maksudnya dibangun lagi. Kemudian roboh kedua ini berarti yang terakhir ini. Ya, roboh yang pertama itu karena orang-orang Yahudi tidak taat terhadap hukum Taurat, maka diserbu oleh Nebukadnezar. Maka pada saat itulah bangunan itu roboh. Kemudian dibangun ulang pada masa Yesus menjadi seorang pendakwah. Saat itulah bangunan itu masih berdiri kokoh dan sangat megah. Dibangun lagi berarti itu. Sudah dibangun lagi, sudah. Kemudian setelah beliau pergi dari dunia ini, bangunan itu roboh, luluh lantak sampai hari ini. Bukan sampai hari ini, sampai pada akhirnya ketika Islam datang. Oh, gitu. Ya. Ketika Islam datang, Rasul Muhammad SAW itu barulah yang namanya Baitul Maqdis dibangun oleh kaum Ismail. Tapi bukan Nabi SAW yang membangun, tapi Bani Ismail yang membangun. Apa yang dilakukan oleh Bani Ismail, membangun bangunan itu untuk periode yang ketiga atau bait suci yang ketiga, itu sudah diramalkan sebetulnya. Siapa yang meramalkan? Kitab Yahudi sendiri. Kitab Yahudi sendiri yang meramalkan. Menurut orang Yahudi yang kebangkitan ketiga itu belum ya. Tapi menurut kita umat Islam itu sudah dibangun kebangkitan ketiga itu di saat Masjidil Aqsa itu dibangun ya. Ya, menurut orang-orang Yahudi, bangunan untuk bait suci periode ketiga itu akan terjadi di masa depan. Akhir zaman. Ya. Tapi sebetulnya apa yang ditulis oleh Rabbi Eliezer, ini kan kitab tafsir Yahudi generasi awal. Ya. Kitab tafsir Yahudi generasi awal yang dikenal dengan sebutan Pirkei Rabbi Eliezer. Ini khusus berbicara mengenai ayat-ayat yang termaktub di dalam Sefer Bereshit atau kitab Kejadian. Kalau kitab tafsir yang berkaitan dengan Sefer Shemot atau kitab Keluaran itu ditulis oleh Rabbi Ishmael dengan istilah yang disebut Mechilta Derav Ishmael. Ini fokus pada Rabbi Eliezer. Tapi beliau mengutip pernyataan dari Rabbi Ishmael. Jadi ringkasnya akan terjadi suatu masa di sini pada Pirkei disebut Perek ya, atau Pirkei Perek Shloshim. Perek Shloshim itu bahasa Ibraninya. Sedangkan kalau bahasa Arabnya sama dengan mirip dengan ini, Salasun. Berarti pasal yang ke-30. Apa yang dikatakan di teks ini? Dikatakan demikian. Ini ada teksnya. Bnei Ishmael, ada penyebutan istilah Bnei Ishmael ya. Bnei Ishmael itu artinya anak keturunan Ishmael atau kaum Ishmael. Bnei Ishmael la'ashot be'erej. Jadi kaum atau Bani Ishmael akan melakukan sesuatu be'erej di tanah suci maksudnya.
Bani Ismail akan melakukan sesuatu di tanah suci. 5 hal yang dilakukan. Maaf, bukan 5 hal. 15 hal. Hamisha Ashar Devarim. Ada 15 hal yang akan dilakukan oleh Bani Ismail. Salah satu di antara 15 hal yang dilakukan oleh Bani Ismail, ini dikatakan demikian. Tomot Bet Hamikdash. Mereka akan masuk ke kawasan Bet Hamikdash. Berarti kawasan Baitul Maqdis. Kemudian, Wayibbenu. Dan mereka akan membangun Banin, sebuah bangunan behikal di atas Heikal Sulaiman. Jadi kalau begitu, Bani Ismail itu diramalkan akan membangun bangunan di atas Heikal Sulaiman. Dan ketika ini ditulis, peristiwa itu belum terjadi. Karena ditulis abad berapa ini? Tahun berapa? Abad pertama Masehi. Oh iya, masih jauh ya. Sangat jauh Pak, ini dengan masa kerasulan Nabi kita Muhammad SAW Sudah dinubuatkan. sudah dinyatakan demikian. Artinya apa? Bani Ismail punya peran dalam rangka apa? Membangun bangunan suci di atas reruntuhan Heikal Sulaiman. Makanya di sini dipakai istilah Heikal untuk menegaskan itu ada kaitan dengan Al-Aqsa. Karena Al-Aqsa itu istilah versi bahasa Arabnya. Sedangkan Heikal itu adalah versi bahasa Ibrani. Tapi kemudian dalam bahasa Arab disebut juga dengan istilah Heikal Sulaiman. Artinya itu adalah rumah suci yang dibangun oleh Sulaiman atau Melek Shlomo, Raja Sulaiman. Artinya kalau begitu, bangunan periode ketiga, edisi ketiga atau bait suci periode ketiga itu sebetulnya sudah terjadi. Dan terjadi ketika Islam ini eksis. Dan sampai sekarang bangunan itu masih ada kan? Iya, dibangun. Jadi dibangun yang berupa the Dome of the Rock itu adalah wujud konkret dari apa yang dikatakan oleh Rabbi Ismail di sini. Sampai hari ini ya bertahan. Sampai hari ini. Hanya saja tafsiran orang-orang Yahudi bahwa Heikal Sulaiman periode ketiga bukan itu, tapi nanti ketika ketika Mesias datang. Tapi bukan Yesus yang datang. Ini kan persis seperti penolakan orang Yahudi bahwa Mesias belum datang. Orang Yahudi masih menunggu Mesias yang lain. Bagi mereka, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus bukan Mesias. Sama persis seperti apa yang tertulis dalam kitab Yahudi, meskipun dikatakan Bani Ismail akan membangun bangunan suci di atas Heikal Sulaiman, itu adalah bagian dari bait suci yang ketiga, itu ditolak. Bukan itu yang dimaksud, tapi nanti ketika Mesias datang. Tapi lokasinya sama itu yang dibangun. Lokasinya sama. Di Masjidil Aqsa. Tetap lokasinya Al-Masjidil Aqsa. Jadi bagi kita, kalau disebut bait suci yang ketiga, ya sebetulnya sudah ada, sudah eksis. Sekarang ini, sudah eksis. Dan itu dilakukan oleh pertama kali ya, Khalifah yang kedua, yang bernama siapa? Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau yang membangun bangunan kecil di atas Heikal waktu itu, kemudian direnovasi oleh seorang khalifah dari kalangan Bani Umayyah yang bernama Khalifah Marwan. Itu dipercantik, diperindah, yang sampai sekarang bangunan itu berdiri kokoh, tegak, dan di atasnya ada kubah yang berwarna kuning keemasan itu. Itu kalau saya membaca sebuah berita, katanya pembangunan bait suci ketiga itu karena letak Heikal Sulaiman itu adalah di Al-Aqsa itu, mereka berencana menyingkirkan masjid ini kemudian dibangun istana baru. Apa benar itu ya? Ya, kalau dilihat dari perspektif Yahudi ya, saya harus bicara dari perspektif Yahudi. Yang namanya kiblat, tempat arah sembahyang kaum Yahudi, itu kan fokusnya di batu besar itu yang disebut Avon Hastiye. Jadi Avon Hastiye arti harfiahnya itu batu pondasi. Yang sampai sekarang masih ada, besar itu, dan itu diberi bangunan di atasnya yang warna kuning keemasan. Kalau kita masuk itu kan ada
batu besar itu. Iya, iya. Nah, di atas batu besar itu dulu diletakkan yang namanya tabut. Nah, tabut itu arah sembahyang kaum Yahudi. Tapi ketika Yesus itu diutus di muka bumi, saat itu tabut sudah nggak ada. Iya, betul. Tabut itu sudah hilang. Iya. Tapi meskipun tabut itu sudah hilang, tetap lokasi letak dari tabut itu menjadi arah sembahyang. Oh, itu karena itu tempat itu Maha Kudus ya. Maha Ada ruang Maha Kudus. Tempatnya itu. Jadi ibaratnya begini, kalau seandainya ya Ka'bah itu roboh, Ka'bah kita yang ada di Mekah itu roboh, hancur misalnya. Kemudian bagaimana kita sholatnya? Ya tetap menghadap ke arah itu. Iya. Meskipun roboh, luluh lantak jadi tanah, tetap kita harus menghadap ke arah itu. Iya, karena itu semacam arah. Arah. Jadi mau bangunan itu ada, mau tidak ada, tetap kita menghadap wajah kita ke arah lokasi itu. Jadi kalau begitu yang kita sembah bukan bangunan itu. Sebagaimana orang Yahudi meskipun tabut itu tidak ada, tetap arahnya ke arah batu itu. Meskipun di sebelahnya ada Masjidil Aqsa sekarang. Ya itu bangunan kemudian. Bangunan kemudian. Jadi intinya orang Yahudi meskipun tidak ada tabut sebagai arah sembahyang, tetap menghadapkan wajahnya ke sana. Sampai sekarang juga begitu. Orang Yahudi sholatnya, sembahyangnya kan di luar dari bangunan suci itu, yang di tempatnya adalah tembok ratapan. Itu kalau tembok ratapan itu menghadapkan wajahnya ke arah itu ke sana, itu menghadap ke tempat Avod Hasti, batu karang itu, batu karang besar itu. Jadi itu tempat suci sebetulnya, meskipun nggak ada tabutnya. Iya, mereka hanya mengekspresikan kecintaan mereka dengan hanya mencium batu itu, mencium batu bangunan itu. Sama seperti kita Muslim kan, mencium bangunan Ka'bah dicium juga, ya kan? Itu ekspresi cinta saja, tidak ada kultus ke sana. Iya, hanya ekspresi cinta apalagi saja. Mengatakan kalau Tuhan kita itu sebuah batu, itu kan tuduhan sekarang yang lagi rame. Iya, karena mereka nggak paham tradisi Semitik. Iya. Kalau seandainya mereka paham, kita kan tahu juga Alkitab memberikan informasi. Ketika Yesus di Taman Getsemani, di Taman Getsemani, dia kemudian bersujud. Kalau dia bersujud, itu menghadapkan wajahnya kemana? Kan tidak mungkin menghadapkan wajahnya dengan bersujud itu ke arah Vatikan. Kan tidak juga mungkin ketika dia bersujud menghadapkan wajahnya ke arah Makkah. Karena beliau mengikuti syariat Taurat. Berarti pasti dan memang pasti dia menghadapkan wajahnya ke arah Yerusalem. Dan itu tempatnya adalah di Haikal Sulaiman. Dan lebih fokus ke arah batu karang. Waktu itu tabut sudah nggak ada. Berarti yang menjadi arah sujud waktu itu apa buktinya? Ya batu juga. Iya kan? Hanya sekedar arah. Jadi kesimpulannya sederhana Pak Edi sekarang. Kita bisa tahu dalam perspektif Yahudi memang bait suci yang ketiga itu belum terjadi. Ya, belum terjadi. Dan itu akan dibangun pada saat Mesias Yahudi datang. Mereka kan menolak Nabi Isa sebagai Mesias, menolak Nabi Isa sebagai Al-Masih. Nah, bagi kita Al-Masih yang bernama Isa itu adalah tokoh yang benar. Bagi kaum Kristiani, beliau juga sebagai tokoh yang benar, nabi yang benar, bukan nabi palsu, nabi yang benar. Bagi kaum Yahudi, nabi palsu. Ya, ini beda perspektif. Oke. Nah, bagi kita juga Haikal Sulaiman atau bait suci yang ketiga itu sudah berdiri, sudah dibangun. Sudah ada Masjidil Aqsa di situ. Iya, dan itu yang kita kemudian memberi nama dengan istilah Al-Masjidil Aqsa, sebagaimana Quran sendiri yang menegaskan itu. Dengan bahasa lain, Al-Masjidil Aqsa sebagai bangunan suci, bait suci yang ketiga sudah berdiri kokoh, dan kitab Yahudi sendiri mengkonfirmasi bahwa bangunan suci itu akan ditegakkan, akan dibangun oleh Bani Ismail. Pertanyaannya, apakah Al-Masih itu Bani Ismail? Bukan. Apakah Mesias yang ditunggu oleh Bani Israel yang muncul di masa depan itu adalah dari kalangan Bani Ismail? Bukan. Berarti kalau disebut Bani Ismail yang akan membuat bangunan suci di atas Haikal Sulaiman, berarti tidak mungkin kepada
orang lain kecuali kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu. Berarti sudah finish ya, harus Finish, selesai. baik. Saudara-saudaraku sekalian, menarik perhatian di sini, kita baru tahu ya sekarang ternyata Bait Suci Sulaiman atau Haikal Nabi Sulaiman itu sekarang sudah berdiri masjid yang megah, kokoh ya, yaitu Masjidil Al-Aqsa. Itulah sebabnya sampai hari ini mereka menginginkan masjid ini tidak ada dan akan dibangun sebagai istana terakhir yang ketiga. Itu menurut pandangan mereka. Tetapi Bait suci yang ketiga. Bait suci yang ketiga. Tetapi bagi kita umat muslim, kebangkitan Haikal Sulaiman, kebangkitan bait suci itu sudah berdiri, yaitu dengan berdirinya Masjidil Aqsa yang dibangun oleh keturunan dari Bani Ismail, dan itu sudah dinubuatkan di abad pertama ya oleh Rabi siapa itu? Rabi Ismail yang termaktub dalam Pirkei Rabi Eliezer. Sudah terjawab sekarang ya, dan ini ada bukti dokumennya. Baik saudara-saudaraku sekalian, untuk Anda yang ingin mendukung perjuangan kami, yang jika ini Anda anggap bermanfaat, tolong dukung kami. Kami masih membutuhkan banyak biaya untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok, kemudian untuk kebutuhan para mu'alaf yang kami bina ya, ada di sekretariat, ada di Surabaya, dan di beberapa wilayah yang lain. Untuk itu Anda bisa donasikan kepada rekening yang ada di samping kami ini. Anda bisa scan, dan berapapun silakan Anda kirim kepada kami. Semoga apa yang Anda berikan kepada kami dibalas oleh Allah berlipat kali ganda. Dan untuk para Bapak Ibu yang sudah mendukung kami dari awal ya perjuangan Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid ini, sampai hari ini kami sudah berhasil membangun sebuah masjid di sana, bisa membeli tanah. Ini berkat sumbangan juga dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Semoga amal Bapak Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada closing, silakan Ustaz. Ya, baik. Ada 2 poin penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bait suci yang ketiga di Yerusalem itu sudah terjadi dalam perspektif Islam. Ya. Berarti bangunan suci yang ketiga yang disebut sebagai Haikal Sulaiman atau Masjidil Aqsa itu memang sebagai bukti bahwa telah dinubuatkan, telah diramalkan, telah ditulis oleh seorang nabi besar namanya Rabi Eliezer pada abad pertama Masehi, dan itu terdokumentasi dalam kitab Pirkei Rabi Eliezer. Disebutkan bangunan suci itu akan didirikan oleh Bani Ismail. Yang kedua, memang kaum Yahudi itu menolak Isa Al-Masih sebagai nabi yang benar, sebagai Mesias yang benar. Bahkan mereka mengatakan itu Mesias palsu. Ya. Dan Baitul Maqdis yang dibangun sekarang, itu orang Yahudi juga mengingkari bahwa itu bukan bait suci yang ketiga. Berarti orang Yahudi mengingkari 2 hal. Mengingkari Mesias, Isa Al-Masih sebagai Mesias, dan mengingkari bait suci yang ketiga yang sekarang berdiri tegak oleh Bani Ismail. Jadi mereka melakukan 2 hal juga. Ya. Angan-angan Mas ya. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, menarik perhatian kita kajian pada hari ini ya. Semoga ini ada manfaatnya dan menambah wawasan dan pengetahuan para pemirsa sekalian. Dan sekali lagi kami mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.